الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا ومجاهدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Karena temanya berbicara masalah bahaya lisan dan fitnah kehidupan, izinkan saya menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berupa dialog, satu pertanyaan dari sahabat besar namanya Uqbah bin Amir. Tiba-tiba Uqbah bin Amir ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah? Apa sukses hidup ini?" Pertanyaan yang sangat simpel. Dia ingin sukses hidupnya, tentu ingin sukses di dunia dan ingin sukses pula di akhirat. Kadang banyak Bapak sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang sukses di dunia tapi di akhirat dia gagal. Mungkin ada orang sukses di akhirat, masuk surganya Allah, tapi di dunia cukup banyak masalah. Nah, pertanyaan ini insya Allah yang ditanyakan pingin sukses di dunia dan sukses pula di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diam, tidak langsung menjawab. Kemudian beliau mengatakan, jawabannya ini sangat terkait dengan kebiasaan kita sehari-hari. Apa itu? Amsik alaika lisanak. Nabi mengatakan yang pertama, kalau kau ingin sukses hidup, bahagia hidup, tidak banyak masalah, jaga lisanmu. Kalau bahasa kasarnya Pak, jaga mulutmu. Mohon maaf, saya karena kita orang Surabaya Pak ya. Kalau bahasa Surabayanya itu lebih menukik lagi Pak. Jaga cangkemmu. Saya harus bicara apa adanya ini. Ternyata disinilah Pak keselamatan kita. Sukses hidup kita di saat kita bisa menjaga lisan ini. Walaupun para ulama menafsirkan dengan dua pemahaman. Pemahaman pertama, menjaga lisan ini, menjaga apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi jenengan kalau pingin hidup kita ini bahagia, tidak banyak masalah, hati-hati apa yang kita makan. Apa yang masuk ke dalam mulut kita harus jelas halal haramnya. Saya tidak yakin ya, kalau orang kemudian masih belum selesai Pak di bab yang satu ini, dan sampai setiap Jumat mendengarkan nasihat seperti ini,
Kadang nasihat masuk kanan keluar kiri, tidak berbekas di hati di saat ada ketidakhati-hatian dalam urusan halal dan haram ini. Mudah-mudahan rizki jamaah sekalian yang Allah karuniakan kepada kita, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Silakan banyak Pak, tidak apa-apa. Tapi banyak yang bisa membawa kita ke akhiratnya Allah, masuk surga. Buat apa sukses dunia melimpah, harta bermiliar-miliar, rekeningnya mungkin di atas ratusan miliar, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Hati-hati, tolong evaluasi kerja-kerja kita, evaluasi muamalah kita. Sumber rezeki kita ini sumber rezeki yang halal atau haram. Demi Allah Bapak, termasuk juga khutbah Jumat ini, termasuk Jumatan kita, pada siang ini sampai Jumatan itu tidak dilihat oleh Allah di saat ada sumber makanan atau minuman yang tidak jelas halal haramnya masuk ke dalam mulut kita ini. Seorang muslim tidak mau makan kecuali jelas apa yang dia makan itu makanan yang halal, dari sumber rezeki yang halal, dari pekerjaan yang halal. Termasuk juga doa-doa kita ini hari Jumat. Kata Nabi, hari Jumat itu sepanjang Jumat 24 jam doa kita diterima oleh Allah. Terganjal karena ada barang syubhat dan haram masuk ke dalam tubuh kita. Monggo evaluasi masalah ini. Dan ini sebenarnya bukan tema saya pada siang ini. Tapi pendekatan kedua inilah Pak. Amsik alaika lisanak adalah fannul kalam, seni berkomunikasi, seni berbicara. Omongan Pak, fitnah pembicaraan. Jamaah sekalian, saya merenung, memang betul hampir semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita Pak, karena kita salah menempatkan pembicaraan. Antar takmir, tidak apa-apa ya, saya berbicara seperti ini kadang-kadang tukaran. Ini sekarang ada fenomena juga Pak, walaupun tidak menjadi fenomena umum insya Allah ya. Ada takmir kadang-kadang tukaran antar takmir. Kenapa? Ketersinggungan masalah pembicaraan, masalah omongan. Muslim yang baik itu jamaah sekalian tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, saya yakin-yakinnya apa yang saya bicarakan ini ada dampak positif buat dirinya dan bagi yang mendengarkannya. Hati-hati aja Pak. Suami istri bisa berantem, tukaran, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, bahkan sampai ke naudzubillah perpecahan, sampai talak dan cerai. Saya merenung, bukan karena suaminya narkoba, bukan, ada tapi bukan fenomena. Bukan karena suaminya suka mukul, nonjok istrinya, ya ada tapi bisa dihitung dengan jari. Bukan juga karena suaminya medit, tidak mau ngasih uang belanja. Ada juga yang seperti itu, tapi tidak mungkin 1-2. Tapi rata-rata pecahnya rumah tangga ini karena salah menempatkan pembicaraan satu sama lain antara suami dan istri. Hati-hati ma'asyal muslimin masalah omongan ini. Amsik alaika lisanak. Kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, pandai-pandailah ngemas bahasa kepada istri di rumah. Sekarang ini banyak anak Pak, anak-anak kita yang lahir dari sulbi kita, air sperma nutfah yang kita tumpahkan ke rahim istri kita, jadilah anak-anak kita. Sekarang banyak anak tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, takut untuk curhat pada orang tuanya. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua kasar ketika berbicara pada mereka, tidak bisa merangkul mereka. Orang tua yang sukses Bapak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sampean Pak ditunggu di rumah sama anak-anak, dikangeni sama anak-anak. Kapan ayahku pulang? Kapan abiku pulang? Sekarang ada fenomena anak-anak, sekarang banyak anak-anak, Masya Allah, sekolahnya luar biasa, full day school, di sekolah-sekolah bagus. Pulang sore jam 5, begitu ngelihat masuk rumahnya ada sandal orang tuanya, balik lagi Pak. Karena takut untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalam ya akhi, pembicaraan. Ada juga orang ma'asyal muslimin,
SD-nya sama, SMP-nya sama, SMA-nya sama, masuk perguruan tinggi di fakultas yang sama, kemudian membangun suatu usaha bersama-sama. Sukses bermiliar-miliar, mungkin bertriliun-triliun, tiba-tiba pecah. Masalah apa jamaah sekalian? Balik lagi Pak, kebanyakan karena masalah komunikasi. Saudara yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan masalah pembicaraan kita ini. Makanya wajar kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur kualitas iman kita ini, sejauh mana Pak cara kita berkomunikasi ini. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, Allahu akbar, falyaqul khairan au liyaskut. Barang siapa beriman Pak, ada kata-kata iman. Jadi untuk melihat bagaimana kualitas iman kita, lihat cara kita berbicara. Lihat cara kita berkomunikasi. Barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berkata-katalah yang baik, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, liyasmut, sekut, diam Pak. Jangan bicara, tahan. Sebab kalau salah bicara, bisa tersinggung orang dengan pembicaraan saya. Kalau salah bicara, orang salah tangkap Pak, salah bersikap nanti dengan omongan saya. Atasan salah bicara pada anak buah Pak, rusak tatanan institusi itu jamaah sekalian. Hati-hati ma'asyal muslimin. Falyaqul khairan awil yasmut. Saya jadi teringat seorang sahabat besar namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini ma'asyal muslimin dikenal Pak faqihu ummati, dapat julukan di Rasulullah orang yang paling faqih dari umatku ini Mu'adz bin Jabal. Yang dikenal Pak memahami betul tentang halal haram, fikih-fikih itu Mu'adz dikenal. Artinya kiainya sahabat pada waktu itu jamaah sekalian, dan Nabi yang melegitimasi sahabat yang satu ini. Sekali waktu diberi tugas sama Nabi ke negeri Yaman untuk menjadi duta beliau, menyampaikan Islam ini, menebarkan Islam ini di negeri Yaman. Bingung dia, akhirnya dia kulaan materi Pak. Minta didaurah sama Nabi, minta di training sama Nabi. Sehingga dia kulaan nanya sama Nabi berbagai macam perihal agama ini. Akidah, akhlak, semua ditanya. Apa itu Islam yang benar, iman yang benar, jihad yang benar, haji yang mabrur, semua ditanya. Dari pagi sampai sore ikut di training sama Nabi SAW. Terakhir Pak, setelah puas, Mu'adz sudah banyak bekalnya, siap untuk berangkat ke Yaman. Nabi balik bertanya ma'asyal muslimin, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ala adulluka bimalaki dzalika kullih? Subhanallah. Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu bimalaki dzalika kullih, dengan satu perkara kau akan bisa menguasai semua itu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaanmu itu tentang salat, haji, semua yang baik-baik, jihad, salat malam, segala macam, itu semua akan kau kuasai kalau kau bisa menjaga yang satu ini. Qultu, kata Mu'adz, saya mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, apa itu? Monggo sampaikan pada kami ya Rasulullah. Pak, Nabi ngangkat tangannya kemudian megang lisannya begini. Ya Mu'adz, kata Nabi, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha. Mu'adz, tolong jaga ini, jaga lisan ini, kata Nabi. Mu'adz bingung Pak. Ya Nabi Allah, fa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Masa kami ini akan dicelakakan oleh Allah dari apa yang kami bicarakan selama ini? Kami ini dai, kami ini ustadz, kami ini membawa misimu ke negeri Yaman. Masa kami tidak boleh bicara, suruh jaga lisan? Gimana ini? Kata Nabi, ya Mu'adz, sakilat ka ummuk, kasihan ibumu melahirkan kau. Sakno ibumu itu. Ya Mu'adz, wahal yakubbun nasu finnar illa hasaidu alsinatihim. Dulu aku ketika di Isra Mi'rajkan oleh bersama Jibril untuk berjumpa dengan Allah, menerima perintah salat dalam kejadian Isra Mi'raj, dipertemukan dengan berbagai macam kejadian. Ternyata yang paling banyak umatku
masuk ke neraka ini disebabkan karena ketergelinciran cara berbicara mereka ini. Pak, hati-hati Pak, Ibu, jemaah sekalian, termasuk saya secara pribadi, ini Ustadz banyak bicara juga. Ini kalau tidak mengamalkan apa yang saya bicarakan, ngeri juga ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa ente bisa bicara tapi ente tidak bisa mengamalkan apa yang ente bicarakan? Ini para Ustadz ancamannya begitu. Tapi yang jelas pembicaraan ini sampean harus hati-hati Pak. Yang saya bicarakan ini ada manfaatnya tidak buat saya pribadi dan buat orang yang mendengarkannya gitu. Dan ternyata rentetan maksiat itu hampir semuanya didominasi oleh apa? Lisan Pak. Dusta itu lisan. Al-kadzib itu lisan. An-namimah, ngadu domba, menyebar fitnah, hoax itu Pak, itu lisan. Ghibah itu lisan. Masya Allah. Muji-muji orang bukan pada tempatnya, lisan. Ngenyek, menghina, menghardik orang, lisan Pak. Nyanyi-nyanyian yang kotor, lisan. Hampir semuanya maksiat dari lisan semua, masyaallah muslimin. Maka ikhwatal iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini khutbah Jumat ya. Jaga Pak pembicaraan kita ini. Maka yang paling indah kayak hari Jumat ini Pak, lisan kita sibukkan dengan baca surat Al-Kahfi. Ya. Hari Jumat seperti ini, lisan kita Pak sibukkan dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Lisan kita Pak di hari Jumat begini perbanyak kita istighfar kepada Allah dengan doa-doa kita. Kata-kata terbaik kita sembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu Pak, Jumat itu Jumat sepi, tidak banyak bicara. Bicara kita hanya qaulullah, qaulur Rasul. Dan amar ma'ruf nahi munkar serta zikrullah. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Semua pembicaraan anak manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tidak lepas begitu saja. Illal amru bil ma'ruf, kecuali orang yang menyuruh berbuat baik, berkhutbah Pak, berceramah, beramar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan mungkar, jangan begini ya akhi, ini dilarang. Silakan nasihat Pak. Dan wa dzikrullah. Zikir kepada Allah itu tidak punya delik hukum dan semuanya bermanfaat. Lisan kita Pak basah karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aku lu matasmaun wa astaghfirullah li wa lakum. Aku lu matasmaun wa astaghfirullah li wa lakum. Aku lu matasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ini ayat yang kedua tadi Allah berbicara takwa Pak. Takwa di sini tidak lagi berbicara hablum minallah. Juga tidak berbicara bagaimana hablum minan nas, tapi berbicara masalah kita pribadi dalam rangka kita menjaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya? Wa qulu qaulan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, yang lurus. Orang beriman Pak, orang bertakwa itu jamaah sekalian tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dibicarakan itu benar dan tahu dampaknya, tahu resikonya, siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena dalam benaknya teringat dengan firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu lafaz dari seorang manusia kecuali ada malaikat atid dan raqib. Semua kata-kata kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid ini. Maka orang bertakwa Pak, qulu qaulan sadida. Tidak ada kebohongan, tidak ada palsu-palsu Pak, tidak ada ghibah, tidak ada namimah, tidak ada fitnah.
Apa yang dibicarakan, yakin pembicaraan saya ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Insyaallah jamaah sekalian, amal-amal kita Pak, kalau sampai terbiasa menjaga lisan, amal kita semua akan direformasi oleh Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada salah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni semua dosa-dosa kita. Biasanya Pak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah takwa kepada Allah dengan menjaga lisan ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu, taatnya kepada Allah dan Rasulnya maksimal. Allah mengatakan faqad faza fawzan azima, orang itu akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara Pak kecuali pembicaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam peluang-peluang dosa lewat lisan kita ini, apalagi sampai memfitnah dengan lisan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassir umur yassir umurana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal baraka fil awqat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.